Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah auto refresh untuk token REST client kita ya. Nah, kali ini kita akan menambahkan untuk proses input data, ubah data, dan hapus data. Silakan teman-teman buka lagi projectnya yang di video sebelumnya ya. Nah, teman-teman buka file index yang ada di folder view. Nah, di sini untuk proses input data, kita akan memanggil file input.php. Jadi ini harus kita buat, dia berada di folder yang sama. Nah, di view sini ya, kita tambahkan. Nah, kita akan tambahkan index.php. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan file HTML-nya ya. Nah, di file input ini. Kita akan tambahkan HTML seperti ini. Kita akan tambahkan juga sebuah heading 3 judulnya ya. Kita akan kasih di sini input barang. Oke. Dan saya inputnya akan menggunakan table ya, layoutnya harusnya menggunakan CSS. Menggunakan table ini bukan best practice-nya, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Nah, yang lebih penting di sini adalah flow prosesnya ya. Saya akan membuat sebuah form ya. Form metodenya post, actionnya kita akan kirimkan ke file insert.php. ini ada di luar ya. Nah, metodenya post di dalamnya kita akan tambahkan inputan ya, table. Kita akan buatkan table dulu. Ini kita kasih widthnya 50% aja ya. Oke. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah tabel row. Kemudian kita tabel data TD-nya. Ini kita kasih width-nya 30% untuk TD-nya. Nah, TD-nya kita akan tambahkan di sini nama barang ya. Barang, kemudian kita tambahkan lagi TD 2, kemudian kita tambahkan lagi untuk TD. Nah, di sini kita akan buat input teks ya. Input tipenya teks barang dan ID-nya nama barang. ID sebenarnya tidak perluan kita pakai ya saat ini. Ini kita akan duplicate ke bawah dengan menggunakan Shift, Alt dan arrow ke bawah ya. Dan kita akan tambahkan di sini jumlah. Nah, maka ini juga kita Ctrl D ganti dengan jumlah ya. Oke, ini kita duplicate lagi. Nah, ini kita ganti dengan harga. Harga ya, harga ini juga kita ubah dengan fieldnya harga ya, Ctrl D juga. Ini kita ganti dengan harga. Oke, ini TR-nya kita duplikat lagi. Ini kita ada kadaluarsa ya, ayatnya. Nah, kadaluarsa ini juga kita Ctrl D. Kita ganti dengan kadaluarsa. Ini tipenya date. Dan ini tipenya number. Ini juga tipenya number. Oke ya. Sini kita tinggal tambahkan lagi untuk TR. Kemudian TD-nya kita tambahkan di sini call span 2. Nah, karena jadi 1 ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah TD. Di dalamnya kita akan buat sebuah input submit dengan value-nya simpan. Oke ya. Ini untuk formnya. Sekarang kita akan buka, kita akan coba lagi. Kita refresh ya. Kemudian kita klik input data. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan buat untuk proses selanjutnya, yaitu insert.php. Ini kita akan buat di luar, berarti ini ada di folder src ya. Buat new file di sini. Kita tambahkan insert.php. Dalam insert kita akan lakukan buatan file ya. Ini kita akan include dulu untuk validasinya ya.
kita akan panggil validate.php. Validate itu yang untuk ngecek kita tokennya sudah expect atau belum ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan ini ya, get all ini, karena kita akan menggunakan role juga sini. Oke, kita tinggal tambahkan ke sini. Nah, kita akan menggunakan token juga. Kemudian kita akan menangkap di sini metode postnya ya. Kita akan iset post nama barang, dan di sini ada jumlah, kemudian di sini ada harga, di sini ada kadaluarsa ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah JSON data. Saya akan gunakan string JSON aja. Kita turunkan. Nah, ini kita akan isi nama barang dengan nama, kemudian jumlah dengan jumlah, kemudian harga ini harga satuan ya di kolomnya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk kadaluarsa. Kita ambil dari kadaluarsa. Oke. Kita balik lagi ke sini ke get all. Kita akan ambil juga ini semuanya ya sampai ke post. Ini kita tambahkan ke sini. Nah, di sini metodenya harus kita ubah ya. Ini kan metode post. Nah, kemudian headernya kita gunakan dan kita akan parsing datanya ya. Data terkirim. Kita akan kirimkan ke option post filenya ya. Data. Ini kita save. Ini yang mau kita tuju. Kita lihat di sini ya. Insert data. Ini URL-nya ini ya. Kita tinggal copy. Metodenya post ya. Dan kita balik ke sini, ini udah sama harusnya sih. Nah, beda metodenya saja. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan menangani ketika terjadi error ya. Pertama, kita akan cek jika errornya ada, maka kita akan tampilkan pesan error ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada error, kita akan respon. Kita akan JSON decode, kita akan respon true. Kemudian di sini kita akan cek nih. Pertama, jika dolar response ini kita ambil error. Kita misalkan errornya menemukan null, artinya tidak ada error, maka kita akan berikan pesan data berhasil input misalnya. Kita tambahkan sebuah line PR, kemudian kita akan masuk ke indeks. Indeksnya ini ada di view ya. Karena kita sudah keluar tadi, ini harus kita tambahkan di sini dot view dan filenya index.php. Kita akan kembali di sini. Dan kalau else-nya ini kita akan tambahkan echo respon. Responnya kita ambil message-nya ya. Dan kita akan tambahkan sebuah PR supaya dia ke bawah. Dan di dalam bawahnya kita tinggal tambahkan lagi untuk ya. Bahkan ke sini kita save. Oke, ini kita akan coba ya. Kita buka lagi. Kita refresh. Kita akan coba untuk XXX ya. Dan kita kasih angka 1, tanggalnya tanggal sekarang. Kita simpan. Oke, data berhasil diinput. Kita klik kembali. Kita sudah masuk ya ke sini. Ini ada 2 nih. Sekarang kita akan lakukan untuk proses lain ya. Input 2-nya kita coba. Enggak. Kan double-double ya. Kita coba simpan. Kembali. Data tidak ya. Ini tadi berarti. Ini memang sudah ada datanya. Sekarang kita akan melakukan proses untuk update ya. Kita akan buka lagi file indeksnya di sini. Dan buka.
Balik ke file index, ini masih belum isi ya. Nah, ini akan kita isi dengan mengarahkan ke file ubah. Kita akan tambahkan di sini ubah.php, kita akan ambil dari ID barang ya. Barang ID. Oke. Kemudian ini juga kita akan lakukan untuk delete. Kita akan keluar dulu, delete.php. Nah, tinggal menambahkan ID, diambil dari ID barang. Kita save. Kita harus tambahkan ini file ubahnya ya. Kita akan buat di folder view. Kita tinggal tambahkan ubah.php. Kita bisa mengambil semua data dari proses input ya. Ini kita copy dan kita paste ke ubah sini. Oke, nah di sini kita tinggal menambahkan untuk load datanya. Nah, load data kita akan gunakan get by ID, kan sebelumnya kita sudah ada ya di API-nya get by ID. Ini kita load. Ini kita akan buatkan file untuk get by ID-nya. Ini kita keluar satu step, dan kita akan tambahkan get by ID .php ya. Ini kita akan buatkan Ctrl C. Berarti ini harus di dalam folder src. Akan tambahkan get by ID. Nah, get by ID ini prosesnya sama ya dengan yang sebelumnya. Ini bisa kita panggil seperti ini. Kita akan definisikan dulu ID-nya. ID-nya kita akan ambil dari set. Kita akan ambil metode get ID. Nah, kemudian kita akan gunakan hal yang sama ya. Kita butuh juga tokennya get by ID ini. Nah, kemudian kita juga butuh yang sama. Kita akan ambil sampai sini ya. Get by ID. Tambahkan. Nah, bedanya di sini kan kita bisa menambahkan ID. Syaratnya ini harus kita double quote ya. Quote double quote. Nah, jadinya ini. Nah, di sininya kita untuk ID dengan menggunakan metode get, dan kita akan mengirimkan header. Oke, kita akan eksekusi. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk prosesnya ya. Nah, ini kita tambahkan jika error, errornya ada, maka kita akan kasih message ya. Error. Dan kalau misalkan tidak ada error, maka kita akan cek dulu apakah tidak ada respon. Kalau misalkan tidak ada, kita akan kasih pesan data di sini ya. Kita kasih message kita kosong atau tidak ada aksi ya. Kita tutup dengan titik koma. Kita tinggal echo JSON encode data. Kemudian kita akan tambahkan else-nya. Ini juga kita harus unset dulu ya tokennya. Set $_ key-nya my token ya. My token. Di else-nya ini kita akan tambahkan untuk respon. Kita akan JSON decode respon, kita kasih true, kemudian responnya kita akan buat menjadi data ya. Data seperti ini. Dan yang ini kita akan hapus. Save. Ini ada error, ini bukan dengan tapi arrow. Save seperti ini ya. Nah, data ini bisa kita gunakan di proses ubahnya ya. Ini karena kita nanti akan menggunakan ID ya. Nanti kita akan
tambahkan sebuah input hidden di sini dalam form. Kita akan buat sebuah input hidden ID, kemudian kita akan tambahkan value-nya. Kita akan tambahkan data barang ID ya. Oke, kita akan tambahkan value ke sini, nah, barang, dan kita akan tambahkan lagi value jumlah, dan kita akan tambahkan lagi value ini harga satuan, dan kita akan tambahkan lagi value itu untuk kadaluarsa, ini bukan kadaluarsa, expired date ya. Nah, kita akan simpan. Nah, edit ini tidak akan mengirim ke insert ya, kita akan mengirim ke update. Update.php, ini filenya belum ada, ini kita bisa. Oke, kita akan buat sebuah file di sini untuk update-nya, update.php. Kita akan buatkan file PHP-nya ini. Nah, di dalam file update kita akan tambahkan dari yang sebelumnya ya, yang insert ini bisa kita ambil untuk datanya. Kita tinggal menambahkan ID saja di sini. Nah, di update kita akan tambahkan di sini ID. Kita akan iset dari metode post ya. Kita tambahkan tadi post post ini. Dan yang lain-lainnya sih sama ya. Kita akan tambahkan ini. Dan ini juga kita akan menggunakan token juga ya. Kita akan ini taruh di paling atas juga boleh ya. Oke, kita ambil juga untuk ya, kita copy, kita balik lagi update. Ini kita akan mengubah ya metodenya, bukan post tapi ini menjadi page. Menjadi page, kemudian ini kita akan tambahkan ID-nya ke sini. Bahkan untuk ini kalau misalkan dia berhasil, ini berhasil diubah. Nah, kalau misalkan gagal kita ke Oke, ini sudah ada. Kita sekarang buka lagi, kita refresh, kita akan pilih ubah. Oke, ini sudah masuk ya. Saya akan coba ganti menjadi AAA ini ya. Kemudian kita simpan. Data berhasil diubah. Kita kembali. Sudah terubah ya AAA-nya. Ini proses ubahnya sudah berhasil. Sekarang kita akan menambahkan untuk proses delete. Kan ada file delete. Nah, ini bisa kita tambahkan ke RC. File delete. Nah, ini ya. Ini kita bisa tambahkan untuk prosesnya ya, delete. Nah, delete ini hampir sama dengan proses update ya. Kita membutuhkan satu aja yang namanya ID. Kita membutuhkan $ID. Kita akan ambil dari set get ID ya. Yang lainnya ini sama dengan yang sebelumnya. Kita akan membutuhkan token juga dan validate juga ya ini. Ini kita butuhkan juga. Dan ini tidak perlu ya. Kita hanya membutuhkan ini sampai ke sini. Balik lagi ke delete. Ini metodenya kita bisa ubah. Oke, kita tambahkan ID-nya ke sini. Ke sini, dan ini metodenya adalah delete. Nah, seperti ini ya. Kita kirimkan dan metodenya delete, tokennya juga ada ya. Oke.
Sekarang kita akan coba, ini yang A ini kita coba delete ya. Kita hapus, undefined variable data. Jadi ini datanya tidak perlu. Nah, tadi kita data ini bisa dihapus karena tidak kita pakai ya. Jadi tidak usah kita definisi. Kita akan kembali. Nah, kita akan hapus ulang. Nah, data tidak ditemukan. Kembali. Oke, ini ID-nya tidak ditemukan. Berarti di sini ada ya. ID, barang, ID. Ini harusnya ada sih. Kita refresh dulu. Oke, kita coba hapus lagi. Data berhasil diinput. Ini salah message-nya ya. Tapi udah berhasil kehapus sih. Ini kita balik lagi ke sini. Data berhasil dihapus. Oke, ini kita coba lagi. Ini yang exact ini kita hapus ya. Kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Kita kembali. Ini sudah hilang ya. Kita coba lagi dari proses input. Kita akan kasih satu aja. Satu kita simpan. Oke, data berhasil diinput. Kita kembali. Oke, ini ada A. Kita akan ubah. Kita kasih AX, tanggalnya tanggal sekarang, kita akan simpan. Oke, data berhasil diubah, kita kembali lagi. Oke, sekarang kita udah mengubahnya AX, sekarang kita akan hapus. Oke, data berhasil dihapus, kita kembali lagi. Nah, AX-nya sudah ada. Proses ini sudah semua ya. Berarti proses REST client kita sudah berhasil. Nanti tugas teman-teman silakan untuk memperbaiki dari sisi tampilannya ya. Nanti supaya lebih bagus dan lebih enak dilihat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.